Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhat tulab, wahai anak-anak semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Segala puji bagi Allah yang Maha Suci, lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan, atau kita mungkin pada pertemuan hari ini akan mulai masuk pada materi tentang kehidupan atau tentang sirah Nabi Muhammad SAW, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Di pertemuan hari ini kita akan melihat atau kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mulai mendapatkan wahyu atau proses beliau menerima wahyu. Dikatakan bahwasannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia beliau mendekati 40 tahun, beliau mulai suka mengasingkan diri dari hingar-bingar kehidupan kaumnya, di mana kehidupan mereka penuh dengan kesyirikan dan perbuatan nista. Karena itulah beliau mengasingkan diri, dan dalam pengasingan diri itu dikatakan bahwasannya beliau ini membawa makanan dan air secukupnya, dan makanan itu sebuah roti yang terbuat dari gandum dan bekal air. Kemudian beliau pergi menuju Gua Hiro, di mana Gua Hiro ini terletak di sebuah gunung, yaitu bernama Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung, dan jaraknya itu dari kota Mekah sekitar 2 mil. Ya, 2 mil dari Mekah, dan kondisi gua itu dikatakan bahwasannya memiliki panjang 4 hasta dan lebarnya 1,75 hasta. Kalau kalian yang pernah ke umroh ataupun haji dan pernah berkunjung ke Gua Hiro, maka ataupun kalian pernah melihat gambarnya, itu Gua Hiro itu memang bisa hanya untuk satu orang saja atau mungkin 2 orang anak kecil, ya, karena memang ukurannya sedikit aja. Bukan sedikit, ukurannya kecil sekali ya. Jadi itulah atau awal mulanya mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengasingan diri, disebabkan karena dia merasa bahwasannya kaumnya ini banyak melakukan kesyirikan dan perbuatan-perbuatan nista. Dan di Gua Hiro itu beliau tinggal pada bulan Ramadan dan menghabiskan waktunya di sana untuk beribadah dan berpikir mengenai pemandangan alam di sekitarnya dan kekuasaan yang menciptakannya. Beliau juga tidak dapat tenang melihat kondisi kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik dan penyimpangan lainnya. Sehingga tadi sudah disampaikan bahwasanya beliau melakukan uzlah, yaitu pengasingan diri.
Uzlah sendiri di sini maknanya lebih ke arah bukan pengasingan diri secara apa ya namanya, pergi gitu aja, atau mungkin bahasanya mah diusir atau apa, bukan, tapi pengasingan diri di sini, uzlah di sini mengasingkan dirinya untuk mendapatkan petunjuk. Ya, arti uzlah ini mengasingkan diri dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah petunjuk, pahala dan ridha Allah. Sekarang kita bisa lihat uzlah ini kurang lebih bisa dikata hampir mirip dengan orang-orang yang beritikaf. Mereka mengasingkan diri dari rumahnya, dari tempat tinggalnya menuju suatu tempat, bukan untuk bersemedi di gua-gua ataupun kuburan dan lain sebagainya macam, tapi ke tempat-tempat yang bisa untuk ibadah yang tidak ada tempat kesyirikan. Karena memang tujuannya untuk mendapatkan petunjuk, juga pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan uzlah yang sudah diatur oleh Allah ini terjadi selama 3 tahun menjelang beliau diangkat menjadi Rasul. Dan beliau menjalani uzlah ini kurang lebih selama sebulan. Di sini ada sebuah pelajaran bahwasannya dengan kita berpikir, ya, uzlah ini kan tadi pengasingan diri untuk mendapatkan petunjuk, ya, dan juga pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berpikir, merenung itu merupakan bagian di antara sebab-sebab datangnya petunjuk. Atau petunjuk di sini adalah maksudnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ya, orang-orang kafir pada hakikatnya itu, atau orang-orang musyrik pada hakikatnya sulit mendapatkan hidayah disebabkan apa? Disebabkan prinsip mereka adalah taklid. Apa itu taklid? Taklid itu mengikuti, ya, ikut-ikutan lah bahasanya mah. Apakah kita nggak boleh ikut-ikutan? Boleh, selama kita memang tidak mengetahui ilmunya. Seperti kita taklid, ikut-ikutan dalam pendapat salah satu ustadz kita. Akan tetapi dilarang bagi kita untuk namanya taklid buta, ya. Taklid buta itu apa sih? Jadi kita ikut-ikutan dan kita tidak menerima kebenaran dari orang lain atau dari kelompok lain. Jadi misalkan kita punya ustadz, terus ustadz kita misalkan berkomentar pada satu hal dalam sebuah perkara agama, ya, dan ada pendapat lain dari ustadz lain, kemudian kita tolak mentah-mentah tanpa kita berpikir dan merenung terlebih dahulu mana yang pendapatnya lebih mendekati kebenaran, maka ini merupakan taklid buta dan dilarang dalam Islam, ya. Mereka juga memiliki prinsip taklid dengan nenek moyangnya, sehingga mereka tidak ingin berpikir dan merenung. Dan ini tercantum oleh Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Ya. Wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang sudah ada pada nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, walaupun nenek moyang mereka la ya'qiluna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, buta dalam sebuah ilmu. Wala yahtadun, dan juga mereka tidak ada, nenek moyangnya ini bukanlah dalam petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Juga ada dalam surat Al-Maidah ayat 104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah atau ikutilah apa yang
diturunkan oleh Allah dan kepada Rasulnya, ya. Mereka akan mengatakan, hasbuna, kami sudah cukup, ma wajadna, apa yang telah kami dapatkan, alaihi abana, dari nenek moyang kita, awalau kana abauhum, walaupun nenek moyang mereka la ya'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun, wala yahtadun, dan tidak dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah sebuah faedah dan peringatan buat kita untuk mengasah pemikiran kita, bukan hanya ikut-ikutan saja, tapi kita juga membuka lebar ruang bicara atau ruang berpikir kita. Jangan sempit cara berpikir kita, pokoknya kata dia atau kata ustadz kita benar, maka perkataan yang lain salah. Maka jangan sampai seperti itu. Ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang Jibril turun membawa wahyu. Dikatakan ketika uzlah beliau di Gua Hiro ini memasuki tahun ketiga, tadi kan sudah kita bahas ya berapa lamanya, 3 tahun, dan tatkala masuk tahun ketiga di bulan Ramadan, Allah memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi, ya. Jadi Muhammad SAW pada bulan Ramadan, ya, di tahun ketiganya dalam uzlahnya, beliau diangkat menjadi nabi sekaligus seorang rasul dan penutup, sehingga beliau menjadi penutup dari para nabi dan rasul. Dan kejadian itu ditandai dengan hadirnya Jibril alaihissalam yang datang kepadanya dan memeluknya sebanyak 3 kali. Dan setiap kali Jibril memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril berkata, bacalah. Dan setiap kali itu pula Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa membaca atau saya tidak dapat membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat datang Jibril dan dapat perintah dari Jibril untuk membaca, beliau merasa sangat keletihan sekali dan mengalami rasa takut dan panik yang menghantui dirinya. Ya. Setelah itu Jibril alaihissalam membacakan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana ayat itu berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Jibril mendiktekan ayat ini dan Rasulullah sudah bisa mengikuti, kemudian Jibril pun pergi meninggalkannya. Jadi ini juga ada hikmahnya nih. Kok ayat pertama ini perintahnya itu adalah Iqra? Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan membaca kita akan menambah wawasan kita, ilmu kita. Ya. Jadi kita memang dianjurkan dalam Islam untuk selalu membaca ataupun belajar, ya. Dan tatkala turunnya tadi setelah Jibril membacakan ayat tersebut, di mana peristiwa itu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari, atau kita bisa mengatakan ini terjadi pada malam Lailatul Qadar yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Ya. Tepatnya, ya,
Umur beliau saat itu kurang lebih 40 tahun 6 bulan 12 hari. Itu menurut kalender Hijriyah. Adapun menurut kalender Masehi, usia Rasulullah yaitu 39 tahun 3 bulan 20 hari. Ya, memang para sejarawan pun ada memiliki beberapa pendapat mengenai kapan turunnya. Ya, ada yang mengatakan pada bulan Rajab, ya. Ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal. Juga ada yang mengatakan pada bulan Ramadan, akan tetapi tanggalnya ada yang mengatakan tanggal 7, 17 atau 18. Akan tetapi yang paling benar yaitu pada tanggal 21 bulan Ramadan. Mengapa? Ya, pada tanggal 21 Ramadan, karena kita udah mengetahui Al-Quran itu memang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dari mana dalilnya? Dalilnya ada di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi yang ada di Indonesia ini salah ya. Kalau ada peringatan bulan Ramadan itu tanggal 17 Ramadan mengenai nuzulul Quran atau turunnya ayat Al-Quran. Karena Al-Quran pertama kali itu diturunkannya pada malam Lailatul Qadar, yaitu tanggal 21 malam hari di bulan Ramadan. Di sini ada faedah. Kok Rasulullah atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun? Apa nggak ketuaan tuh? Ya, apakah perjuangan dakwahnya nggak akan jadi lebih sebentar? Padahal kita mengetahui bersama bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW tidak akan jauh-jauh umurnya dari sekitar 63 tahun. Bisa lebih tapi nggak akan banyak, ataupun bahkan bisa berkurang. Lalu mengapa Allah angkat Muhammad SAW menjadi seorang nabi di usianya yang ke-40? Ya, usia para nabi menurut para ulama dikatakan secara umum ini pertama kali mereka diangkat menjadi seorang nabi yaitu pada usia 40 tahun. Karena apa? Karena umumnya seseorang yang sudah usianya menginjak 40 tahun sudah memiliki pendirian yang kokoh, matang dan dewasa dalam menghadapi segala problematika kehidupan. Jadi bahasa ya kalau ini mah nggak mungkin ya, masa iya seorang nabi jiwanya masih ababil gitu kan, ABG labil, masih ya gampang goyah, gampang down gitu kan, gampang frustasi, gampang insecure dan lain sebagainya. Maka dari itu Allah mengangkat para nabi ya pada umumnya pada usia 40 tahun karena hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Ya. Kemudian tadi ya, tatkala setelah mendapatkan wahyu di Gua Hiro tersebut, Rasulullah pun pulang dengan kondisi badan gemetar. Ya. Tentunya ya setelah mendapatkan wahyu, nanti kita juga akan bahas tentang hal-hal yang lebih lanjut lagi mengapa badan Rasulullah tatkala mendapatkan wahyu itu kondisi tubuhnya gemetar. Setelah tadi dapat wahyu dari Jibril, beliau langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya dan menemui istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Sembari berucap zamiluni zamiluni atau artinya selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti oleh Khadijah hingga rasa takutnya hilang. Kemudian Khadijah pun menghibur hati Rasulullah dengan menyebutkan beberapa amal baik beliau. Ya. Beberapa amal baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dikatakan Khadijah menenangkan dan menghibur suaminya dan mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqri dhayfa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kata Khadijah, beliau menghibur dan tadi katanya menyebutkan beberapa amal baik, yaitu tidak akan sama sekali, yaitu Allah akan menghinamu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, membawakan dan membantu orang yang lemah, menghormati tamu, dan suka menolong dalam kebaikan. Ya. Setelah tenang, kemudian Khadijah ini berangkat bersama beliau menemui Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Tak lain, Warokoh adalah sepupunya Khadijah dan seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Apa yang terjadi pada pertemuan Rasulullah tersebut, insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi mungkin pada hari ini pembahasannya saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian tanyakan. Jika ada yang kurang jelas juga silahkan kalian tanyakan. Dan ada tugas ringan atau mungkin jawaban singkat aja. Nanti kalian silahkan kirimkan lewat Japri juga nggak apa-apa, terserah mau voice note ataupun bentuk tulisan. Ya, jadi pertanyaannya itu adalah, pada usia berapakah Allah mengangkat para nabi dan mengapa Allah mengangkat para nabi pada usia tersebut? Itu pertama. Yang kedua, kapan Al-Quran pertama kali diturunkan, dan sebutkan dalilnya yang tadi sudah saya sebutkan ya. Itu aja. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.